Bila seseorang memiliki pikiran cinta kasih, ia merasa kasihan kepada semua makhluk di dunia yang ada di atas, di bawah, dan sekeliling, tak terbatas dimanapun. Ya, ada yang profesinya karena welas asih cinta kasih kepada hewan dan binatang jadi dokter. Ya, ada seseorang juga menjadi dokter itu karena melihat korban perang. Oh, kasihan sekali kekurangan dokter. Saya bertekad, saya cita-cita ingin jadi dokter. Itu bagus. Tapi kan tidak sedikit juga karena motivasinya uang. Ya, oh jadi dokter itu enak ya, gajinya besar, honornya besar. Ya, ya kalau tukang angkat batu itu satu hari mungkin 1.000. Tapi seorang dokter itu bisa jutaan ngangkat batu ginjal, ya. Ya, sama-sama jadi pengangkat batu. Pengangkat batu yang berilmu, yaitu dokter itu bisa jutaan hasilnya, ya itu. Ya, ini hewan dan binatang, ya. Bahkan ada juga yang mengembangkan cinta kasih. Ini saya masih ya meraba-raba ini termasuk seperti cinta kasih atau tidak. Jadi ada seseorang yang merawat anjing dan kucing. Kalau tidak saya steril, ya itu rumahnya pasti penuh, ya penuh anjing, penuh kucing. Kemudian dia disteril, dioperasi biar tidak beranak di situ. Nah, ini termasuk cinta kasih atau tidak? Seperti ini. Di satu pihak kasihan nanti banyak, di satu pihak kan memaksakan diri dia, ya itu. Tentunya pilihan seperti itu juga harus bijaksana. Kalau sudah banyak mungkin di situ juga termasuk cinta kasih, daripada nanti anjingnya terlalu banyak tidak sanggup mengasih makan daripada kelaparan lah. Itu modelnya lah KB gitulah gitu, ya itu. Ya, ada juga yang cinta kasih itu, ya, itu, yaitu dengan memberi tempat yang layak kepada hewan dan binatang, ya, ditidurkan di kasur, ya. Ada yang cerita punya anjing, ya, anjing biasanya kan tidur kan merebahkan gitu, tapi ada juga anjing yang ditaruh di kamar, ya, di tempat tidurnya seperti manusia. Ya malah merebah itu. Ada yang cerita seperti itu. Ya, ya. Ya. Sekarang berkaitan cinta kasih juga berkaitan dengan konsumsi yang kita makan, ya. Dengan kekhawatiran akan timbulnya kelalaian atas makhluk hidup, sepatutnya bodhisattva dalam berlatih diri untuk mencapai welas asih berpantang makanan daging. Tidak pernah daging yang layak dikonsumsi itu tidak berasal dari pembunuhan. Justru kalau tidak berasal dari pembunuhan kita ragu untuk makan. Misal saja ayam mati dengan sendirinya, kerbau sapi mati dengan sendirinya. Ketika setelah jadi daging kita ragu-ragu untuk makan. Jangan-jangan penyakitnya masih ada, ya. Dikasih tetangga dari babi mati, ya itu juga ragu-ragu kita makan. Jangan-jangan matinya karena virus, ya itu. Bagaimana meminimkan karma buruk kita apabila kita masih mau mengkonsumsi daging? Kita harus kerjasama dengan orang lain yang bisa membunuh, ya, tanpa menyuruh, ya. Ya kita beli daging saja di pasar kan sudah, ya. Ya pasti kalau daging di pasar, ya itu kan dibunuh orang lain bukan kita sendiri, ya. Ini jawaban kepepet juga sebetulnya itu. Ya kepepet, ya. Ya memang susah. Makanya di agama Buddha itu kan ada dua aliran. Ada yang tidak boleh makan daging sama sekali, aliran Mahayana, karena begitu makan
benih-benih cinta kasih kita itu hilang, karena tidak ada daging yang diperoleh tanpa melakukan pembunuhan. Ya ada alternatifnya, daging palsu, itu tidak ada nyawa jiwa yang dikorbankan, ya itu. Ya sebetulnya orang vegetarian itu sebetulnya orang yang belum bisa meninggalkan makan daging, cuma dilatih pakai daging-dagingan yang dibentuk, ya itu seperti daging asli. Ya pikirannya di saat makan mungkin ya makan ayam, makan sapi gitu. Ya, itu lebih baik daripada daging asli, ya itu. Itu. Jadi memang di kalangan umat Buddha ya itu ada yang tidak boleh mengkonsumsi daging, namun ada juga yang boleh mengkonsumsi daging dalam tradisi Theravada dengan syarat-syarat tertentu, ya tidak membunuh sendiri, tidak menyuruh membunuh, tidak mendengar suaranya di saat dibunuh, ya itu, ya untuk meminimkan karma buruk, ya itu. Oh, ini ada ibu-ibu juga yang pernah bercerita ya berkaitan dengan kecerdasan, dengan kebutuhan ya protein dalam tubuh. Jadi seorang ayah ya, seorang suami istri kemudian punya anak kecil. Anaknya kecil justru dikasih makan daging, makan ikan terus dengan satu alasan biar kebutuhan protein terpenuhi, bisa menjadi anak cerdas. Dirinya sendiri yang suami istri tidak makan, ikut makan. Ya, ada juga yang berpikir seperti itu. Ya kata dokter yang vegetarian sebetulnya kebutuhan protein hewani itu bisa diganti dengan protein nabati, ya. Tapi ada juga keraguan-keraguan, tetap bagaimanapun juga itu yang paling bagus mudah diserap adalah dari hewani, ya. Tapi saya yakin karena lebih nikmat ekna itu mungkin, ya. Itu. Ya. Di dalam Karanimetta Sutta terkait ya praktek cinta kasih, dalam mengembangkan meta cinta kasih hendaknya tanpa batas kepada semua makhluk ke seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali, tanpa pamrih dan diiringi dengan hati tulus. Kemudian Sang Buddha juga mengilustrasikan, mengumpamakan bagaikan seorang ibu mau melindungi anaknya yang tunggal dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Demikian pula hendaknya dia mengembangkan hati yang tak terbatas kepada semua makhluk hidup. Ini dalam Karanimetta Sutta, ya. Itu dicontohkan seorang ibu yang mempunyai anak tunggal. Sebetulnya seorang ayah yang punya anak tunggal juga sama saja memberikan perhatiannya kepada anaknya. Baru saja beberapa hari yang lalu saya diintil, dikutip oleh seseorang. Jadi saya naik mobil wihara dari satu waktu itu acara kremasi, kemudian di jalan ada tulisan Wihara Budayana Putat itu kan gitu. Dari belakang diintil terus itu. Kemudian sampai di parkiran mau menaik lift, saya tuh langsung dipanggil bapak, bantu sambil nangis dia itu. Loh ada apa kok bapak nangis? Enggak, saya mau pelimpahan jasa kan gitu. Kemudian saya bawa ke wihara, ada apa bapak kok nangis? Ini Bante, saya itu anak saya itu meninggal, anak tunggalnya meninggal baru saja di Singapura dengan bunuh diri, yang karena punya satu penyakit, ya penyakitnya ketakutan kok bunuh diri, anak satu-satunya dia di wihara itu sambil nangis kan gitu. Minta tolong Bante biar arwahnya karena meninggal bunuh diri, ya itu biar ya bisa lancar karena gitu, tidak ada hambatan di alam sana gitu. Kemudian saya bacakan parita-parita suci juga. Ya mungkin bapak ini karena Buddhis, memang dalam kitab suci itu pernah saya baca orang yang bunuh diri
selanjutnya itu akan meninggalkan dengan cara yang sama, dengan bunuh diri kurang lebih 500 kali. Ya. Nah, Bapak Ibu mendengarkan kata 500 itu jangan seolah-olah itu bilangan yang nyata. Biasanya kitab suci itu memakai bahasa hiperbola atau bilangan hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan. Istilah 500 tidak selamanya 500 kali. Di Indonesia kan juga ada, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Apakah kita akan mengucapkan 1000 terima kasih juga? Ya, kan tidak juga. Jadi memakai kata-kata yang dilebih-lebihkan. Jadi seseorang yang bunuh diri itu akan meninggal secara yang sama berulang kali kebodohannya itu. Ya. Kalau sampai 500 kali kan seolah tidak ada batasnya itu. Ya, itu. Jadi mungkin mengakhiri kehidupannya dikiranya setelah meninggal masalahnya selesai, tapi ternyata justru hidup di alam-alam penderitaan, ya, yang sama, ya, itu. Namun tidak selamanya orang bunuh diri itu langsung akan lahir di alam penderitaan, tidak selamanya. Dalam cerita kitab suci pernah juga ada seorang biku itu justru meninggalnya dengan bunuh diri kok mencapai arahat, ya. Karena di saat meninggal itu langsung keinginan untuk terlahir tidak ada lagi, ya. Langsung bisa memotong karena bikunya sakit-sakitan tidak sembuh-sembuh, kemudian dia bunuh diri, ya. Ini jangan dicontoh, ya. Ya. Yang menyebabkan tumimbal lahir itu kan keinginan untuk terlahir itu, ya. Langsung bisa memutus ini harus kelahiran di saat hilang nyawanya itu. Ya tentunya ini tidak gampang, ya, itu. Cinta kasih diwujudkan juga, dicontohkan oleh seorang ibu, ya. Seorang ibu akan terus menyayangi anaknya walaupun anaknya telah tumbuh dewasa dan menua, tapi seorang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga belum tentu sanggup untuk merawat ibunya yang sudah menua dan tidak berdaya. Ya, itu. Karena saya seorang, ya, pembicara dan ceramah, kadang-kadang saya juga malu juga kalau tidak merawat orang tua. Kadang-kadang saya itu dominasi pelayanan tentang orang meninggal, bakti, baik itu yang baru saja meninggal maupun yang telah meninggal, untuk nengok merawat kuburan. Tapi saya sendiri malah jarang. Ya karena faktor jauh juga, ya. Terus merawat orang tua, begitu saya menerima telepon pelayanan mungkin langsung saya pelayanan, tapi ketika ditelepon di rumah belum tentu, ya, karena jauh juga. Dan saya harus konsisten dengan tugas juga. Nanti sedikit-sedikit telepon rumah pulang, nanti terbelengkai pelayanannya, ya. Tidak ada yang melayani, ya. Saya pun juga harus bijaksana juga, ya, itu. Ya. Suta yang lain, ya, suta-suta lain yang berkaitan dengan cinta kasih atau mempunyai semangat cinta kasih ternyata banyak, ya. Ya, misalnya saja dalam Saleyaka Sutta, cara mudah melakukan kebajikan agar terlahir di alam bahagia. Cara yang mudah, tidak bersikap tamak atau serakah. Ini diwujudkan dengan cara mengembangkan kemurahan hati atau dana. Ya, ya, cara mudah untuk terlahir di alam, tidak serakah terhadap makanan, terhadap apapun itu, ya, diwujudkan dengan dana. Dengan kita sering atasilah, setidak-tidaknya kita telah memberi kesempatan makan lebih banyak atau makan secara layak anggota keluarga kita yang lain. Jadi porsi yang mestinya kita makan itu dimakan oleh anggota keluarga yang lain. Dalam lingkup yang lebih luas, memberi kesempatan masyarakat, ya, dalam lingkup keluarga saja. Dengan saya cuma makan 1 atau 2 kali berarti kan telah memberi kepuasan bagi anggota keluarga yang lain, ya. Cara sederhananya seperti itu, ya. Itu dengan kemurahan hati. Tidak selamanya kemurahan hati dalam bentuk materi kita beri-beri, memberi kesempatan orang lain pun juga sudah termasuk berdana juga,
Ya. Ini perdana. Tidak memiliki batin beritikat jahat dan tidak, ini dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan meta dan karuna. Ya. Ini ia tidak memiliki batin yang beritikat jahat. Ya. Ini contohnya. Biasanya kucing dan tikus itu kan bermusuhan. Ini justru bisa makan dalam satu piring. Ya, tidak serakah kucingnya. Ya. Ya. Itu. Nah, ada beberapa bisa kita bayangkan korban-korban perang bayi-bayi seperti ini ya. Ini kan korban-korban permusuhan, sebetulnya bayi-bayi tidak ada tahu menahu masalahnya tapi jadi korban perang ya. Nah, kasihan sekali ya. Memiliki pandangan benar tentang hukum karma. Siapa menanam akan menuai, nandur kebecikan, ngunduh kebecikan, tabur tuwe. Sopo sing nandur bakal ngunduh, dalam bahasa Jawanya itu, dengan catatan kalau buah tidak ditebaske. Ya, tahu tidak ditebaske. Siapa menanam akan menuai, misalnya mangga, kelengkeng, ya. Ya kita yang memanen, ya. Tapi kalau ditebaske yang memanen orang lain, ya itu ditebas, dijual, itu. Kemudian ada suta lain lagi, dasutara suta, dhamma tertinggi yang dibagi 10 kelompok, salah satu-satunya hal yang membawa pada kebebasan yaitu meta, karuna, mudita, upeka, animeta, asik ini. Kawan-kawan, sesungguhnya kebebasan melalui cinta kasih merupakan kebebasan dari etika jahat. Ya, ini suta tentang cinta kasih. Nah, terus ada lagi suta yang berkaitan dengan cinta kasih juga, Udubarika Suta, cara bertapa yang lebih efektif dan efisien dibanding bertapa menyiksa diri, ya, menghancurkan, menyingkirkan rintangan-rintangan. Kosambia Suta, ini dilatar belakangi para biku tidak akor. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat seperti ini. Hendaknya para biku menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, menghormati, dengan saling melakukan sesama sepenghidupan luhur dengan pikiran dan yang penuh cinta kasih sehingga membawa kerukunan dan kesatuan. Loh, para biku kan para rohaniwan, kenapa bisa tidak akur? Bukan saja di zaman Sang Buddha, zaman saat ini pun juga ada juga. Adanya perpecahan-perpecahan, adanya majelis, adanya sangga-sangga. Itu juga terjadi dalam agama-agama yang lain sebetulnya karena ketidakcocokan, diawali dari ketidakcocokan. Ya, sangga-sangga atau majelis-majelis itu, ya, aliran-aliran itu diawali dari ketidakcocokan. Kemudian ada usaha-usaha untuk mempersatukan kembali, sekalipun tidak sepenuhnya 100%, ya ada persatuan-persatuan, ya. Seperti cita-cita Bante Asin, ya, sudah tahu ya di dunia itu ada 3 aliran yang berbeda, ada Theravada, Mahayana, Tantra. Ini kan mestinya kan bikin wihara masing-masing. Bisa ndak ya, wong kita itu satu guru satu tujuan, sembayangnya bisa satu atap enggak? Ternyata bisa juga. Ya, seperti wihara di sini, satu atap bisa belajar 3 aliran yang berbeda, karena meyakini 3 aliran yang berbeda itu berasal dari satu sumber yang sama, Sang Buddha, dan tujuan yang sama. Tapi kan banyak juga yang tidak sepaham, tidak setuju juga. Ada yang wihara itu mempelajari satu aliran saja, aliran yang pakai Pali, ada yang Mahayana, ada yang Tantra. Kan jarang yang satu wihara kok mempelajari 3 ini. Ya, itu. Ini demi persatuan, ya,
dan tidak gampang, tidak mudah seperti itu ya. Di Indonesia kurang lebih ada 26 majelis ya. 26 majelis ya. Itu tentunya ya karena ketidakcocokan kenapa bentuk majelis-majelis itu ya. Iya 26 majelis. Kalau di tempat lain itu ratusan malah ya. Terus ini yang keenam, abhidhamma pitaka. Kondisi pikiran yang tidak bersekutu dengan kebencian dan dendam. Ini praktek cinta kasih. Ya. 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 Alasan praktis berlatih meta ya. Untuk kesehatan mental. Berkurangnya penyakit mental secara tidak langsung akan menunjang kesehatan fisik ya. Jadi beda orang yang selalu berpikiran cinta kasih itu dengan kondisi fisik kita ini ya. Ini latihan meditasi. Ya kalau orang tidak berpikir itu ya, apa gunanya duduk diem berhari-hari ya di satu tempat ya, lebih baik kan untuk bekerja. Ada yang berpikir seperti itu. Ada biku itu yang fokusnya itu meditasi saja, kok seolah-olah seperti ego, tidak memikirkan orang lain, hanya meditasi itu. Nah, dengan meditasi itu kita telah berkontribusi untuk lingkungan yang tenang dan nyaman. Pernah ada orang biku Kasapa, biku Kasapa, dia fokusnya itu meditasi di hutan, padahal di masyarakat kan lebih banyak mungkin problema kehidupan yang bisa dibantu. Dia beralasan saya bermeditasi itu juga dalam rangka untuk membantu kemajuan dunia juga. Dengan satu orang mempunyai pikiran yang tenang dan nyaman dan tidak mengganggu yang lain, berarti kita telah berkontribusi juga untuk lingkungan sekitar untuk kondusif ya. Ya. Ini jadi meditasi sampai saat ini pun masih ngetren ya di beberapa tempat ya, bahkan juga ada perusahaan-perusahaan sengaja mengundang pelatih-pelatih meditasi untuk melatih karyawannya ya. Ya. Untuk meningkatkan kesabaran, toleransi, pengertian dan pergaulan sosial ya. Ini tujuan dan manfaat kita mengembangkan meta atau cinta kasih. Demikianlah yang perlu saya sampaikan, semoga menambah pengertian pemahaman Anda akan Buddha Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.